Selamat pagi, perkenalkan saya Wayan Dewi, NPM 3018011, Prodi Pendidikan Sejarah, Mata Kuliah Inovasi Pembelajaran Sejarah, Dosen Pengampu Bapak Agus Susilo, Magister Pendidikan. Masa demokrasi parlementer. Apa ya masa demokrasi parlementer? Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS sebagai undang-undang dasar. Demokrasi liberal adalah suatu sistem pemerintahan yang menekankan pada paham kebebasan berpolitik. Siapa saja kabinet pada masa demokrasi parlementer? Baiklah, mari kita simak gambar berikut. Perkembangan politik pada masa parlementer. Sistem pemerintah artinya kabinet disusun perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya lambang kesatuan saja. Sistem kepartaian, partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. 3. Pemilu 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang, sedangkan pemilu kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat UUD yang tetap untuk menggantikan UUD sementara 1950. 4. Gangguan keamanan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan PRRI dan Permes. 5. Konferensi Asia Afrika atau KAA dan Deklarasi de Juanda. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA Deklarasi de Juanda. Perkembangan ekonomi, kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hingga nilainya tinggi. Sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Selanjutnya, nasionalisasi perusahaan asing, pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih. Selanjutnya, finansial ekonomi. Dampak finance, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya. Berikutnya, rencana pembangunan 5 tahun, perjuangan pembebasan Irian Barat dan adanya ketegangan antara pusat dan daerah. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.